Halo, selamat datang kembali di channel saya. Di konten kali ini, saya akan coba membantu teman-teman gimana caranya merekam layar dengan dua aplikasi yang cukup ringan dijalankan pada komputer. Yang pertama ada Bandicam dan yang kedua untuk editing ada Camtasia Video Studio. Untuk Bandicam ini hanya terkhusus untuk merekam layar, dan yang kedua ada Camtasia. Di sini bisa melakukan perekaman layar dan juga untuk editing seperti itu. Nah, gimana sih cara merekam layarnya? Nanti tetap ikuti saya terus dan saksikan tutorial ini. Saya namakan saja tutorial, dan ini dikhususkan bagi teman-teman yang baru saja ingin melakukan editing dan perekaman layar dan menciptakan sebuah video dari rekaman layar tersebut. Saya tidak membuat tutorial ini buat teman-teman yang sudah pro, seperti itu. Saya hanya berbagi. Dan tentu saja jika teman-teman yang sudah pro seperti content creator dan lain-lain, tentunya tidak menggunakan Camtasia tetapi mungkin After Effects atau Adobe Premiere dalam menciptakan suatu kontennya. Tetapi di sini kita khususkan hanya untuk tujuan tertentu dan dengan keterbatasan alat dan media yang digunakan, seperti mesin dengan spek menengah, komputer dengan spek menengah yang tidak mampu untuk mengangkat Adobe Premiere dan juga After Effects. Makanya kita buatkan saja video bagaimana cara menjalankan Bandicam dan juga Camtasia. Oke, saya rasa seperti itu. Kita langsung saja tanpa banyak basa-basi. Oke, untuk aplikasi yang kita gunakan merekam layar, di sini kita menggunakan Bandicam. Aplikasinya cukup ringan untuk kita gunakan. Terlebih lagi nanti jika memang mesin atau komputer teman-teman tidak begitu kuat untuk menjalankan beberapa aktivitas sekaligus, maka Bandicam ini cukup baik digunakan. Yang pertama perlu kita lakukan sebelum melakukan aktivitas ingin kita rekam, tentu saja membuka si Bandicam-nya. Oke, kita coba jalankan. Tampilan pertama akan muncul seperti ini. Kemudian biasanya dia kalau memang belum pernah digunakan maka akan tampil di bagian home seperti ini. Jadi nanti tinggal teman-teman pilih. Di sini ada merekam sebagian, kemudian full screen, dan around mouse ini. Yang ini hanya merekam di beberapa bagian di sekitar mouse gitu ya. Jadi gunakan saja yang layar penuh atau full screen ini. Kemudian berpindah ke tab di bawahnya home, yaitu general. Di sini gunakan beberapa pengaturan ini untuk mengatur. Yang pertama output folder, di mana nanti kita akan menyimpan hasil dari rekaman si Bandicam ini. Di sini saya menyarankan untuk memilih di folder tertentu dengan partisinya, kalau bisa jangan di C tetapi di D atau E jika memiliki tiga partisi, karena C ini biasanya adalah partisi untuk program, jadi mungkin akan memberatkan atau memenuhi partisi C. Saya tidak menyarankan di sini. Silahkan nanti teman-teman memilih partisi lain. Oke, di sini saya milih custom folder, yaitu milih folder video untuk saya menyimpan hasil dari si Bandicam. Kemudian kita misalnya mau buat folder di dalamnya juga boleh, tinggal kita buatkan new folder, misalnya Bandicam, saya tulis BND aja. Oke, seperti ini. Klik OK, klik di foldernya dan select folder. Oke, di sini udah ada. Kemudian kita pindah lainnya, biarkan default saja. Pindah ke bagian video. Di sini ini biasanya tidak tercentang dua ini, jadi show mouse cursor dan add effect ya.
Ini fungsinya untuk memperlihatkan di mana mouse kita berada dan apa yang kita lakukan di layar, seperti itu. Jika sudah, balik ke home, kemudian pilih full screen seperti ini, diklik dan tinggal tekan tombol rekam. Silakan lakukan aktivitas apa saja di layar. Dia akan otomatis merekam. Ini kita minimize supaya tidak mengganggu ya. Seperti itu. Kita merekam, tunggu beberapa saat, misalnya kita lakukan browsing dan lain-lain. Oke, kita coba di sini buka YouTube. Coba buka YouTube. Kita close, kita kembali ke Bandicam, kemudian kita stop. Kita stopkan seperti ini. Oke. Setelah kita stopkan, maka kita kembali ke folder mana tadi yang kita gunakan atau kita tentukan untuk menyimpan hasil daripada perekaman layar. Oke, tadi kita menyimpannya dalam folder video dan BND, maka ini jika kita coba buka, hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, segala aktivitas di layar terekam dengan baik. Kita tutup si Bandicam ini hasilnya. Dan untuk step yang kedua atau langkah kedua, untuk langkah yang kedua, kita akan merekam menggunakan perekaman default dari si Camtasia. Camtasia ini adalah aplikasi editing video, tetapi juga menyediakan fitur rekam layar. Jika kita lihat di bagian pojok sebelah kiri, di sini ada record. Ini jika kita tekan, maka itu nanti dia akan menimbulkan suatu dialog perekaman ya. Jadi tekan F10 untuk melakukan perekaman ataupun menghentikan. Di sini karena saya sudah merekam, jadi tidak ada dialognya. Tetapi nanti kurang lebih dialognya akan tampil di tengah seperti ini, dan kita tunggu saja, nanti akan ada penghitung waktu mundur dari 3, 2, 1 dan mulai merekam. Si Camtasianya otomatis nanti di minimize sendiri tanpa perlu kita minimizekan, dan setelah hitungan waktu penghitungan mundurnya selesai, nanti dia akan otomatis merekam. Jadi untuk menghentikan rekaman tersebut, kita tinggal menekan F10 pada keyboard seperti itu, atau mengklik pada taskbar di sini, mengklik si Camtasianya dan menekan kembali tombol record yang di sebelah kiri, pojok kiri atas. Karena nanti akan otomatis jika kita tekan, dia akan menimbulkan dialog perekamannya seperti ini dengan detik dan menit waktu yang berjalan seperti itu. Di sini juga ada control, ada delete, kemudian pause dan stop seperti itu. Ketika kita mengklik stop, footage yang direkam atau rekaman itu akan langsung masuk ke Camtasia Studio dan langsung bisa kita edit. Di mana bisa mendapatkan Camtasia dan Bandicam? Ini bisa dicari di internet, di Google seperti itu, tetapi biasanya menawarkan versi gratis ya, karena untuk mendapatkan full version itu harus melakukan registrasi, membutuhkan biaya untuk mendapatkan full versionnya seperti itu. Ada beberapa cara atau beberapa situs yang menawarkan si Camtasia dan Bandicam ini yang sudah dimodifikasi, tetapi saya tidak menyarankan karena itu akan melanggar hak cipta seperti itu.
Jadi jika kalian gunakan maka itu uh, pilihan kalian dan saya tidak menyarankan hal tersebut. Oke, saya rasa seperti itu saja untuk aplikasi perekam layar. Dan kita lanjutkan di step kedua, yaitu bagaimana mengedit video dengan Camtasia. Kenapa memilih Camtasia? Karena interface-nya cukup, tampilannya cukup sederhana, kemudian tidak membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi dalam menjalankannya. Jika menggunakan After Effects dan Adobe Premiere, biasanya membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Oke, saya rasa seperti itu. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya, yaitu mengedit video dengan Camtasia Studio.